Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman sekalian. Kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol bersama Pak Sarif ya. Semoga obrolannya bisa menambah satu dua konteks baru ya dalam kesadaran kita. Oke, mungkin Pak Sarif ada obrolan apa gitu ya? Iya, catatan tanggal 20 sore Selasa itu habis transendensi ya mengenai saldo 1 juta kurang. Jadi sorenya itu pulang kerja itu kok jadi sedih begitu ya. Ada ada rasa tidak berdaya. Ternyata ya terpikir-pikir ini terkait itu soal uang itu gitu, soal kekurangan. Jadi apa gitu ya? Merasa belum ketemu titik cerah begitu ya. Pintu solusi begitu. Jadi masih ada perasaan sulit begitu, kemudian ini masih merasa uang sebagai sumber penderitaan, sumber kesulitan. Oh ya, bisa jadi saya masih ada orientasi pada hasil gitu ya. Jadi kemudian ingat harusnya pada proses. Kemudian juga mungkin ada perasaan masih menuntut kepastian gitu ya. Dengan ada perasaan marah dan duka sekaligus gitu. Kesedihan. Marah dan kesedihan. Oke. Oke. Ya secara itu kan pada konsep kehidupan itu tidak pasti begitu. Tapi saya belum dengan memeriksa lebih lanjut pemahaman saya tentang kepastian dan ketidakpastian apa sebetulnya ini, supaya bisa lebih memberikan kejelasan penerangan terhadap masalah ini gitu, Pak. Oke. Lalu ya akhirnya karena kacau, yes. Ini saya memohon ketentraman gitu kepada Allah, memohon ketentraman hati beserta iman gitu. Kemudian ya dari situ ya rada mending sih gitu. Itu yang waktu tanggal 20 itu dulu tuh ya. Ada lagi cerita hari Rabu gitu ada. Hari Rabu pagi melihat 2 galon kosong aja. Waduh, jadi lemes gitu. Oh iya. Iya. Wah, ini pikiran kok melemahkan begini gitu ya. Antisipasi yang melemahkan gitu. Karena itu juga hari Kamis juga mau ngepel kok rasanya berat begitu. Seperti siksaan. Siap. Jadi rupanya ini program yang pagi-pagi yang melemah atau yang melemahkan ya. Jadi saya kok setelnya di situ ya, dari mana ini? Imbalan apa gitu yang diinginkan oleh ego ini? Ya saya coba perhatian apa begitu ya, atau leha-leha apa ini program apa gitu. Iya saya jawabannya inner child itu gitu ya, anak-anak batin ya. Ini mungkin yang kemudian saya harus terima begitu ya. Artinya
bagian anak kecil yang masih beroperasi di dalam diri saya gitu. Udah gede, udah tua kok masih anak kecil aja yang beroperasi. Yang dulu mungkin istilahnya suka ngambekan gitu ya. Jadinya kemudian kalau nggak dapat sesuatu kan jadinya nangis, kemudian nggak juga dapat ya. Akhirnya berontak atau tidak menuntut apapun gitu. Berlaku sebaliknya, kadung ya istilahnya ya. Ngambekan itu akibatnya ternyata jadi kadung merusak gitu ya. Oke. Saya menyadari ini fakta yang masih dijadikan landasan gitu. Harusnya dipotensikan kembali, bagaimana mempotensikan kembali inner child itu, Bang. Ya, mungkin itu dulu kali ya. Siap. Ya. Ini kita dapat banyak poin ya dari Pak Sarif. Kurang N-nya ya. Apa? Benar enggak? Oh, enggak. Kita mulai dari bahasan ini ya. Kita centang dulu. Iya. Uang sebagai sumber kesulitan gitu. Benar nggak sih uang itu sebagai sumber kesulitan ya? Kita bahas. Tentu saja bahwa uang sebagai sumber kesulitan itu adalah pengalaman ya. Iya. Itu adalah pengalaman, dan pengalaman itu merujuk kepada keadaan ya. Iya. Dia adalah sebuah keadaan. So jadi seringkali begini, ya, seringkali itu dalam kekacauan, dalam keterpurukan, maka yang harus diselamatkan pertama dulu itu eksisten, ya. Keberadaan. Itu prinsipnya. Iya. Jadi bedakan antara keberadaan dan keadaan gitu ya. Seperti itu. Jadi keberadaan itu sesuatu yang melampaui keadaan sulit dan mudah, ya kan? Keberadaan itu sesuatu yang tidak berubah. Keberadaan itu sesuatu yang tidak berubah, ya fix. Itu adalah keberadaan itu kan soal diri sejati kita, ya kan? Iya. Seperti itu. Jadi perlu kewaspadaan ya. Perlu kewaspadaan untuk melampaui identifikasi diri sebagai keadaan. Yes. Itu satu. Oke, jadi uang sebagai sumber kesulitan ya. Mungkin tepatnya bukan uang sebagai sumber kesulitan, tetapi tepatnya itu saya
selalu bermasalah ya dengan uang gitu ya. Iya. Gitu. Lebih tepatnya lagi, saya selalu bermasalah dengan cara menghasilkan uang. Iya, iya. Lebih tepatnya lagi, sumber penghasilan saya terbatas. Iya. Ya, sumber penghasilan saya terbatas. Iya. Jadi tahu menjadi pokok persoalan itu bahwa sumber penghasilannya terbatas. Ya kan? Iya, iya Bang. Kalau sumber penghasilannya itu terbatas, maka yang perlu dipahami bahwa ada nggak sih potensi sumber penghasilan lain? Itu Iya. perlu ditanyakan. Ada nggak sih? Mestinya ada. Gitu. Oke. Ada nggak sih? Potensi lah. Sumber penghasilan lain lah. Jadi pikirkan potensinya dulu. Iya. Lalu kemudian dari potensi itu, bagaimana cara mengaktualkannya? Itu ya. Sehingga kemudian itu apa namanya itu? Ya harus bagaimana cara mengaktualkannya ini? Iya. Ini kayaknya Pak Sarif juga perlu masuk itu ya. Masuk kelas resellernya Mas Jamin. Itu kemudian itu bagaimana potensi itu diaktualkan ya. Seperti itu. Iya. Soalnya kalau di podcast yang nggak bentrok. Gimana? Jadwalnya nggak bentrok, Bang. Nanti dirubah. Oh. Jadi kalau di kelasnya Mas Jamin itu dia khusus fokus ke ini ya, ke progresifnya itu pertumbuhan penghasilan ya. Iya. Dari katakan 1 ke 10, 10 ke 100. Dia fokus ke situ, tapi itu apa ya? Tematiknya itu fokus kepada langkah-langkah teknis. Jadi ke praktek nyata gitu ya. Iya. Mungkin Pak Sarif perlu ke kelas itu. Dan karena itu ini ya, solusinya itu kan potensi tentu saja banyak, ya kan? Iya. Sebagai potensi tentu saja banyak. Tapi bagaimana potensi itu diaktualkan itu butuh sebuah disiplin tersendiri ya. Iya, ini butuh disiplin tersendiri. Oke, itu ya soal ini. Saya kira ini clear ya. Ya. Soal menuntut kepastian ya. Soal menuntut kepastian. Ya. Menuntut kepastian. Itu sebenarnya masih sisa-sisa ego ya. Sisa ya. Sisa-sisa ego di mana diri
teridentifikasi sebagai materi. Karena diri itu teridentifikasi sebagai materi, maka makna aku, makna diri, makna aku adalah hanya sebatas kulit. Kalau makna aku hanya sebatas kulit, maka makna hidupnya hanya persoalan memburu nikmat, mengutuk derita gitu ya. Itu poinnya. Jadi itu soal kepastian tuh. Sebenarnya kan kepastian itu kepastian nikmatnya. Di situ kalau makna hidup adalah memburu nikmat, mengutuk derita, maka ada kecenderungan untuk menyangkal realitas derita itu sebagai kasih sayang Tuhan gitu ya. Ada penyangkalan kepada itu. Terus ada penolakan terhadap kehidupan ya, proses belajar dalam kehidupan. Proses belajar terbaik dalam kehidupan itu lewat pengalaman langsung kita ya. Jadi salah satunya ya pengalaman derita maupun pengalaman bahagia itu dirangkul sebagai momentum ya, momentum untuk menumbuhkan atau menyembuhkan diri ya. Pengalaman derita atau bahagia ini sama pentingnya, kedudukannya sama-sama penting dalam rangka menumbuhkan ya self awareness. Itu soal ini ya, self awareness. Justru self awareness itu cepat tumbuh di dalam penderitaan. Jadi merangkul itu ya, merangkul penderitaan sebagai proses tumbuh yang mendewasakan gitu ya. Oke, terus apa lagi ini ya? Marah. Soal marah. Marah itu kan sebenarnya bentuk frustasi ya. Frustasi di tingkat pikiran. Betul. Frustasi di tingkat pikiran. Frustasi ini terkait karena keinginan yang tidak terpenuhi ya. Keinginan yang tidak terpenuhi. Keinginan itu semakin, dorongan keinginan itu makin kuat
Iya. Dorongan keinginan makin kuat. Tatkala ini kan sebenarnya keinginan untuk segera mendapatkan nikmat, ya. Iya. Itu segera mendapat nikmat. Atau ya, kenapa ada dorongan kuat untuk mendapat nikmat? Karena dia menderita. Karena dia penolakan, ya. Iya. Penolakan pada penderitaan. Lagi-lagi situ, ya. Jatuhnya gagal memahami penderitaan sebagai proses untuk menumbuhkan self-awareness. Iya. Nah, seperti itu. Jadi pada tingkat kesadaran tertentu, term kepastian dan ketidakpastian itu tidak lagi relevan. Iya. Itu hanya fungsi persepsi. Ya. Pada tingkat kesadaran tertentu, pada kenyataannya, ya, pada kenyataannya bahwa kehidupan itu sempurna. Pada tingkat keheningan, kehidupan itu sempurna. Ketidakseimbangan atau disharmoni hanya terjadi di tingkat pikiran. Jadi penderitaan itu dalam pikiran, tidak ada penderitaan dalam kehidupan. Penderitaan itu hanya ada dalam pikiran. Iya. Dan kalau apapun muatan pikiran, baik muatan kebahagiaan ataupun penderitaan, dua-duanya akan aktual, ya. Iya. Dua-duanya akan aktual, entah itu dia aktual pada tubuh maupun aktual pada tingkat sosial. Seperti itu. Iya. Jadi ini Pak Syarif, ya, lebih membutuhkan proses recovery di tingkat pemikiran, ya. Ya. Membutuhkan proses recovery di tingkat pemikiran. Dan sebenarnya bagaimana recovery tingkat pemikiran itu dengan melampaui fakta, ya. Yeah. Jadi kerentanan Pak Syarif adalah terjebak, pikirannya terjebak pada fakta. Oh. Dan pertanyaannya, bagaimana fakta itu mampu saya potensikan kembali, iya kan? Iya. Nah, seperti itu. Bagaimana fakta itu dipotensialkan kembali. Sehingga kemudian itu melihat dua galon kosong, lihat dua galon kosong langsung tubuh lemah.
Iya. Oke ya. Terus di sini juga ada apa namanya konsep ya soal inner child. Tidak ada yang salah dari inner child. Selama pikiran kita itu damai. Apa yang salah dari inner child? Nggak ada yang salah. Iya. Inner child, saya kira apa? Yang salah dari inner child itu adalah desakannya, ya. Desakannya. Artinya desakan itu dia melekat pada keinginan, gitu ya. Iya. Jadi bukan pada inner child-nya saya kira, tapi lagi-lagi mari kita lihat persoalan dasar dari inner child itu apa. Yeah. Persoalan dasar dari inner child itu kan isu inner child ya. Bagi itu kan satu lower mind ya. Iya. Yeah. Lower mind itu saja diatasi, dilampaui, bukan dievolusikan saja dari lower mind ke higher mind. Yeah. Seperti itu. Dan tentu saja lower mind itu dia memanfaatkan keinginan. Ini dia keinginan. Sementara higher mind itu intelijensi. Yeah. Evolusikan saja dari desire ke intelek ya. Dari desire ke intelek. Itu terkait dengan keadaan saat ini ya. Yeah. Jadi memang pada tingkat kesadaran 400 ya sebelum 500 Mungkin tanya dulu Bang. Siap. Ini kan lower mind dari lower mind ke higher mind. Tapi kan tadi sebelumnya bahwa pikiran terjebak pada fakta, pikiran harus dilampaui gitu. Ya, pikiran lower mind tentu saja, program lower mind. Oh, itu lower mind juga. Ya. Yang terjebak pada fakta sama lower mind juga. Ya. Intelek itu kan ya. Intelijensi itu salah satu aspek dalam kesadaran ya. Iya. Seperti itu. Jadi persoalan inner child itu penyimpulan ya. Penyimpulan pada fakta itu berupa mentalisasi ya. Iya. Rasionalisasi, tetapi di dalamnya ada gangguan emosi. Itu persoalan inner child itu saya kira. Iya. Di situ ada gangguan emosi. Ya. Seperti itu. Iya, Bang. Oke, terus saya kira itu ya. Ya. Oke. Persoalannya. Terus apa lagi?
sudah tua kok, inner child masih sering ya. Itu ini bentuk penolakan ya. Bentuk ini masuk kategori apa nih? Guilty ya. Ini guilty feeling. Tarikan untuk kembali menghukum diri ya. Tarikan untuk menghukum diri. Dan itu masih bagian apa namanya lower mind di situ. Gitu. Jadi kalau saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, maka saya akan hukum diri saya. Seperti itu. Ya. Dan yang paling penting kan sebenarnya itu ini ya, kita mengerti pesan-pesan dari momen jiwa kita gitu ya. Iya. Itu yang paling penting, apa makna dari pesan-pesan yang kita terima dari momen jiwa kita. Ya itu betul. Jangan sampai kemudian momen jiwa itu direspon secara reaktif. Ya. Jadi itu perlu diwaspadai. Tidak direspon secara reaktif. Yang apa? Kira-kira yang paling rentan ya dari Pak Sarif. Iya. Isu apa yang membuat Pak Sarif itu reaktif? Isu soal apa? Finansial kah? Iya, finansial. Dia memang kalau udah urusan finansial tuh mudah ini ya. Udah reaktif. Iya. Dan ini saya kira ya karena kan banyak tanggung jawab gitu ya. Iya. Berbeda misalnya dengan jomblo begitu ya. Iya. Ya itu memang saya saya mengerti tekanannya itu. Bagaimana mengertinya? Kan Bang Aswar masih jomblo. Oh, saya punya anak-anak banyak. Saya punya tanggungan ya. Lebih banyak malah daripada anak yang orang tua yang berkeluarga gitu, yang sudah berkeluarga. Iya. Tanggungannya itu lebih 10 saya. Oh, iya. Tiap bulan gitu. Jadi tekanannya itu memang kalau ada sesuatu yang harusnya menjadi ada tanggung jawab yang tidak terselesaikan, itu kan sangat intimidatif ya. Iya. Sangat intimidatif dan tarikan kuatnya itu ke worthless, tidak berguna. Kalau tidak mampu menunaikan tanggung jawab, maka kita worthless atau bisa-bisa turunnya ke shame. Ya. Itu dia. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak reaktif apa, Bang? Ya, paling enggak apa ya? Merenungi mesti proaktif tentunya. Proaktif. Dia lari ke sini atau partisipatif. Makanya ini perlu membutuhkan ini ya, langkah-langkah praktis ya. Nanti gabung aja ke Mas Cami. Iya, Bang.
nanti berarti kan ini ya, kalau jadwalnya tapi di CV aja ya. Oh iya. Jadwalnya tetap di sini. Itu nanti biar yang lain juga bisa nyimak ya. Bisa nyimak. Iya. Seperti itu. Dan itu kayak apa ya? Semacam kayak lingkaran setan begitu. Iya. Karena pada akhirnya semakin reaktif itu kita semakin memperkuat ketidakseimbangan dalam pikiran. Jadi di situ setidaknya beginilah. Cari satu dalam keadaan chaos. Iya. Pertama-tama itu mesti menang, ya. Mesti menang terhadap chaos ini. Oh. Itu poin pentingnya. Apa namanya itu muflihun, ya. Mesti muflihun dulu. Dan kalau menang terhadap chaos itu tidak dihubungkan dengan hasil. Iya. Tetapi bagaimana saya menyelamatkan jiwa saya dari tarikan kekacauan itu yang membawa turun lagi ke mana tadi itu ya? Kepada kemarahan, kesedihan gitu. Itu sudah kemenangan itu ya. Iya. Itu sudah kemenangan. Dan itulah yang disebut dengan apa? Penjelajahan ya. Exploring. Iya. Oh gitu. Exploring. Jadi fokus untuk explore. Jadi teman-teman yang waktu mudanya gagal mengeksplor atau belum sempat mengeksplor shadow ya, atau energi-energi lemah dalam dirinya, ya inilah waktunya gitu. Jangan sesali, aduh kenapa saya waktu muda tidak saya explore. Nggak usah begitu, tapi inilah waktunya saya untuk explore. Kenapa nggak masa muda? Ya belum tahu itu aja. Nggak usah disesali bahwa kenapa saya nggak harus dari masa muda. Iya. Masa muda kan belum ada ilmunya ini. Betul. Ya kan, belum ada ilmunya. Jadi itu poin pentingnya ya. Poin pentingnya. Jadi harus menang dulu terhadap chaos. Ya. Harus menang dulu terhadap chaos. Itu termasuk nanti lama-lama jadi muflihun. Ya, muflihun itu ya falahu, petani yang nanti panen dia. Iya. Jadi untuk Pak Syarif itu yang paling penting itu adalah menang terhadap keadaan ya. Iya. Itu harus Pak. Itu harus dikasihkan apa namanya itu, apa kalau pramuka itu setiap tingkatnya itu apa praja apa saya nggak kayak pangkat apa namanya yang inilah paling bawahnya ya kan, biasanya ada tingkatannya tuh, apa tuh? Iya, nggak apa Itu kan ada tempelan, namanya apa tempelannya itu? Apanya? Tempelan apa namanya itu ya? Tempelan. Yang ditempel di baju itu namanya apa? Ya, penggalang, penegak, ini kan ada apa namanya itu? Badge-nya. Ya, ini ada badge-nya. Iya. Itu badge-nya Pak Syarif itu adalah menang terhadap keadaan.
Iya. Itu harus mulai dicetak. MTK ya. Oh, iya. Ini dikasih baret kalau udah menang itu dikasih baret. Waduh, ya mantap. Menang terhadap keadaannya. Itu memang dalam fase-fase evolusi itu fase pertama itu adalah menang terhadap keadaan. Iya, Setelah menang terhadap keadaan, lalu kemudian itu keadaan itu ditransformasi. Keadaan tadi ditransformasi. Bagaimana mau transformasi? Masih di bawah ketiak keadaan ya jiwanya itu. Iya. Jadi mesti menang dulu ya, mesti menang terhadap keadaan. Lalu kemudian setelah menang barulah kita punya strategi bagaimana keadaan ini ditransformasi gitu ya. Iya. Itu poin penting ya. Nanti kita akan lihat lah ya dinamikanya di podcast berikutnya ya. Tapi dengan bagaimana keadaan tadi ditransformasi. Oke, habis ini langsung hubungi Mas Jamim ya. Iya, Bang. Jadi ada 2 pengetahuan saya kira ya. Kalau teman-teman untuk mengetahui bagaimana itu menang terhadap keadaan, itu ini promosi tapi nggak apa-apa lah ya. Itu beli buku TLOC, Transcending Level of Consciousness. Di sana ada bab tentang dualitas. Hampir setengah halaman, setengah buku itu, mungkin sepertiga dari bukunya itu membahas soal dualitas. Tarikan dan dorongannya. Ya. Kalau kita nggak paham hukum tarikan dan dorongannya, gimana bisa menang? Ya kan? Iya. Ini teman-teman yang belum punya bukunya, ini buku wajib ini kalau mau betul-betul menang terhadap keadaan. Ya, ini usahakan ngumpul ya, usahakan nabung lah sebulan 50 gitu. Pokoknya ini must have ya, statusnya ini. Karena saya dulu juga buku terbaik saya kira untuk menang terhadap keadaan itu ini deh. Saya kan penggemar buku ya. Sehari itu saya beli buku 4-3 gitu. Tiap hari. Iya. Dan saya kira ini kalau mau menang terhadap segala keadaan, baca buku ini. Transcending Level of Consciousness. Karena di dalam dia tidak berisi ini ya. Dia buku ini bukan berisi tentang tips trik, tetapi tentang natural law gitu ya. Jadi nature of consciousness, kenapa kita kalah? Kalahnya karena ketarik apa? Kalahnya karena kedorong apa di dalam diri kita. Itu penting. Ya. Jadi kalau persoalan dualitas dalam jiwa kita belum kita menangkan, bagaimana mau mentransformasi kehidupan? Ya kan? Iya. Itu poinnya. Nanti sambil ini kita akan lihat jejak evolusinya Pak Sarif. Pak Sarif kirim alamat ke saya ya. Alamat. Nanti saya kirimin buku TLOC. Saya ada tapi yang bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Terjemahin sendiri. Nanti saya kirimin ini biar lebih bagus belajarnya. Oh iya. Nanti kita akan lihat dinamikanya itu ya. Ini saya udah habis ini, tinggal 2. Saya bagi saat kemarin sama Pak Wahyu, sekarang sama Pak Sarif ya. Nanti di Japri ya Pak ya, ke HP saya. Ya. Terima kasih Bang. Ya, oke. Teman-teman itu dulu ya pagi ini. Nanti kita lanjut bagaimana proses transendensi ya. Saya kira ini makin menarik.
Iya, terima kasih Bang. Dapat banyak, tapi semuanya berkaitan ini kan. Jadi lebih mungkin lebih paham ya, lebih nyerap mudah-mudahan. Dan kita fokusnya sekarang nanti menang terhadap keadaan ya. Dari menang terhadap keadaan kemudian itu menuju mentransformasi keadaan. Iya. Nanti tema-tema berikutnya Pak Sarif kan ini ya. Pak Wahyu juga sama. Pak Wahyu juga sama. Oh, iya. Jadi kayaknya teman-teman yang ingin mendaftar transendensi seperti Pak Wahyu dan atau Pak Sarif, silakan hubungi Mas Kami. Mungkin satu orang dulu ya, satu orang. Kita pertimbangkan untuk waktunya. Mungkin waktunya Pak Sarif kalau bisa digeser. Nanti pagi-pagi kayak gini teman-teman yang baru ya. Seperti itu. Nanti saya kira itu dulu pagi ini ya. Iya Bang, makasih Bang. Jadi paling enggak topik kita dalam transendensi itu pertama memang harus menang dulu terhadap keadaan. Lalu kemudian itu menjadi keadaan itu mesti harus ditransformasi ya. Seperti itu. Oke teman-teman ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Selamat pagi ya. Jangan lupa habis ini. Terima kasih banget Pak. Ada buku apa Kang? Habis ini. Beda buku apa? Oh iya. Udah buku Healing and Recovery teman-teman. Bisa cek linknya di disebar ini Telegram aja, publik aja ya. Disebar publik aja. Siap. Ya teman-teman kalau bulan puasa beda buku dibanyakin publiknya lah ya. Banyak hadiahnya ini. Iya. Oh iya teman-teman, mengingatkan lagi hari ini terakhir ya untuk pendaftaran beda buku Breaking the Habit of Being Yourself untuk harga 175. Besok sudah kembali normal 200. Oke, terima kasih teman-teman. Kita bertemu di kelas sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.